Anggota DPR RI sekaligus politikus Nasdem Indira Chunda Tita Syahrul disebut menerima aliran uang Kementerian Pertanian, Kementan, dalam kasus gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa ayahnya sendiri, ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo, SYL. Aliran duit itu digunakan untuk beragam kebutuhan, mulai stem cell hingga membeli sound system. Diketahui, SYL didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total 44,5 miliar rupiah. Dia didakwa bersama dua ex-anak buahnya, yakni Sekjen Kementan Nonaktif Kasbi dan Direktur Kementan Nonaktif M. Hatta. Kasbi dan Hatta diadili dalam berkas perkara terpisah. Dalam fakta persidangan, aliran uang itu mengalir kepada anak hingga cucu dari SYL, tak terkecuali Tita. Bahkan Tita pernah dipanggil KPK sebagai saksi. Belakangan terungkap, Tita banyak meminta uang ke Kementan. 1. Beli sound system 21 juta rupiah. Berdasarkan kesaksian mantan Sesdikjen Tanaman Pangan Kementan, Bambang Pamuji, ia mengungkap aliran duit Kementan untuk keperluan keluarga SYL. Bambang misalnya menceritakan Kementan mengeluarkan duit 21 juta rupiah untuk membayar keperluan sound system anak SYL, Indira Chunda Tita. 2. Stem cell 200 juta rupiah. Bukan hanya sound system, Bambang mengatakan Kementan menerima permintaan untuk pembayaran terapi stem cell Tita senilai 200 juta rupiah. Menurut Bambang, permintaan pembayaran stem cell senilai 200 juta rupiah itu disampaikan oleh mantan ajudan SYL, Panji. 3. Reimburse belanjaan baju di mal. Mantan Kepala Subbagian Rumah Tangga Pimpinan Biro Umum dan Pengadaan Kementan Raden Kiki Mulia Putra pernah dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus SYL. Kiki mengatakan Kementan mereimburse pembelian baju SYL saat belanja di mal. SYL dan keluarga biasanya belanja baju usai makan siang bersama keluarganya. Kiki mengatakan pembelian baju itu tak hanya untuk SYL, tapi juga anaknya, Indira Chunda Tita. Permintaan reimburse untuk kepentingan pribadi itu disampaikan oleh ex-ajudan SYL, Panji. Menurut Kiki uang untuk reimburse pembelian baju SYL dan anaknya dipinjamkan ke vendor. Dia mengatakan nilai pembelian baju itu di bawah 10 juta rupiah. 4. Biaya sewa kantin. Pada persidangan juga terungkap, mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum pada Kementan, Abdul Hafid, mengaku ada kantin di Kementan yang digunakan Indira Chunda Tita untuk berusaha. Namun biaya sewanya dibebankan ke Kementan. Jaksa menanyakan biaya sewa kantin tersebut. Hafid mengatakan kantin itu dibayar dengan biaya sewa 1,8 juta rupiah per bulan. Namun menurut Hafid Biro Umum tak membayarkan biaya sewa kantin tersebut. Dia mengatakan tunggakan biaya sewa itu menjadi temuan di Inspektorat Jenderal Kementan. 5. Beli mobil 500 juta rupiah. Sementara Arif Sopian, mantan koordinator substansi rumah tangga Kementan, mengatakan dirinya pernah diminta mencarikan uang untuk membeli mobil buat anak SYL. Mobil itu, kata Arif, dibeli Maret tahun 2022. Uang untuk membeli dikumpulkan dari eselon I di Kementan. Namun, hanya pejabat di Inspektorat Jenderal yang tak dimintai uang untuk pembelian Innova tersebut. Mobil itu kemudian diantar ke rumah Indira Chunda Tita, di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Arif mengatakan saat mengantar mobil itu hanya bertemu sopir Tita. 6. Beli skincare. Lain lagi kesaksian mantan Subkoordinator Pemeliharaan Biro Umum dan Pengadaan Kementan, Gempur Aditya. Gempur mengatakan SYL juga menggunakan anggaran di Kementan untuk biaya perawatan skincare anak dan cucunya. Menurut Gempur, permintaan anggaran skincare itu untuk membiayai perawatan anak SYL, Indira Chunda Tita. Kemudian, ada juga permintaan anggaran skincare untuk anak Tita yang diterimanya dari mantan ajudan SYL, Panji. Permintaan anggaran untuk skincare itu dilakukan secara rutin ke Biro Umum dan Pengadaan Kementan. Angkanya, sebut Gempur, ada yang 17 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Gempur membeberkan anggaran untuk skincare itu diperoleh dari pihak ketiga atau swasta yang mengerjakan proyek di Kementerian Pertanian. Sebagai anggota DPR RI, Indira Chunda Tita Syahrul punya kekayaan belasan miliar rupiah. Dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, Indira Chunda Tita punya harta sebesar 16,1 miliar rupiah. Harta itu disampaikan pada 22 Maret 2023 periodik 2022 saat menjabat sebagai Komisaris PT Petrokimia Gresik.
Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.